Hai, ini adalah tutorial Photoshop Indonesia. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara mengubah foto menjadi gambar vektor tanpa pen tool di Photoshop. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, buka foto yang sudah memiliki background putih. Cara seleksi foto dan ganti background sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lalu kita klik Ctrl+C untuk membuat layer baru. Langkah berikutnya, kita bisa klik di File, lalu New, lalu kita bisa ganti namanya menjadi misalkan gambar vektor. Kita isi width-nya 3000 pixel, height-nya 2000 pixel, resolusi 300, mode-nya RGB 8 bit, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul lembar kerja baru. Nah, ini kita pindah drag dengan mouse ke sini. Kita kecilkan dengan cara mengklik Shift Alt dan drag mouse ke dalam. Kita sesuaikan ukurannya agar sesuai dengan lembar kerja yang baru. Kita klik Ctrl+0 untuk menyesuaikan dengan window. Nah, setelah itu kita double klik untuk crop. Nah, di sini kita akan membuat ini smart object. Jadi klik ke convert to smart object. Lalu kemudian kita duplikat 2 kali dengan Ctrl+C. Untuk di layer kita bisa rename atau namakan ulang menjadi sesuai keinginan kita, atau di sini main. Kita double klik 2 kali pada thumbnail layer. Nanti akan muncul lembar kerja dari smart object. Di sini kita akan melanjutkan dengan membuat namanya action. Caranya kita klik yang di bawah ini, namanya new set. Kita bisa namakan misalkan vector effect. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat lagi namanya new action. Kita namakan action 1. Lalu kita record. Nah, kita record di sini kita bisa langsung ke filter, kita pilih sharpen, lalu pilih smart sharpen, lalu untuk ininya basic, preview, amount-nya 240%, radiusnya 3 pixel, dan remove-nya Gaussian blur. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut lagi ke filter. Kita pilih untuk yang noise, kita akan memilih reduce noise. Nah, di sini kita bisa lihat untuk strength-nya 3, detailsnya 30%, 30%, sharpen details 30%, remove JPEG artifact. Klik OK. Nah, maka di sebelah kanan sini akan tampil apa langkah-langkah yang kita udah lakukan. Kemudian kita pilih lagi stylize dan diffuse. Nah, diffuse ini kita pilih namanya anisotropic. Lalu klik OK. Kemudian lanjutkan, kita akan memutar gambar ini. Image rotation, lalu dengan 90 derajat clockwise. Kita pilih lagi filter, kemudian kita pilih stylize dan diffuse. Sama seperti tadi, kemudian klik OK. Kita lanjutkan lagi, memutar gambar ini. Kita akan pilih image, lalu image rotation, dan juga 90 derajat clockwise. Diffuse lagi, kita pilih, kita putar lagi sekali lagi, putar ke kanan, lalu pilih lagi diffuse, dan yang terakhir kita putar lagi agar kembali ke titik semula, lalu kita pilih lagi diffuse. Nah, kemudian kita stop untuk recordingnya atau rekamannya. Jadi action ini akan kita jalankan sekali lagi dengan cara menekan tombol play. Nah, mereka akan otomatis foto ini akan terproses untuk action ini. Kita klik 2 kali pada smart sharpen, lalu klik OK, lalu reduce noise yang tadi kita klik 2 kali juga, akan kita sama lagi, kita klik OK. Nah, setelah itu jangan lupakan kita akan klik save Ctrl+S. Kita bisa kembali ke layar utama di gambar vektor ini. Nah, di sini kita close dulu. Mari kita buat efek untuk main ini. Layer main ini kita pilih filter galeri, lalu kita pilih cutout, kita geser sedikit. Nah, di number of levels kita bisa pilih 8, simplicity-nya kita 5, fidelity-nya kita pilih 1. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu masuk lagi, kita ke filter, kita pilih sharpen, lalu unsharp mesh. Nah, kita di sini amount-nya kita bisa pilih 150%, radiusnya 2 pixel, result-nya no levels. Kita klik OK, lalu kita hidupkan layer yang kedua, kita masuk ke filter lagi, filter gallery. Untuk cutout kita
akan naikkan angkanya. Jadi yang simplicity kita jadi 6, fidelity-nya 1, dan kemudian klik OK. Di sini kita klik 2 kali di sebelah kanan filter galeri, kita turunkan opacity-nya menjadi hanya 35% aja. Kita klik OK lagi, kita masuk lagi selanjutnya ke filter galeri, kita masih cut out, yang kali ini fidelity-nya kita naikkan yang paling bawah jadi 2. Lalu kemudian setelah selesai kita klik OK. Kemudian yang sebelah kanan kita double klik lagi, kita turunkan opacity-nya menjadi 35% juga. Setelah jadi kita klik OK. Nah, kita bisa menurunkan opacity di layer kedua ini mungkin sekitar 50% saja, karena ini adalah soft detail dari efek. Setelah itu kita masih ke filter, kita ke sharpen, dan kemudian kita unsharp mesh lagi. Kali ini amount-nya kita naikkan menjadi 250%, dan kemudian kita radius tetap 2, kita klik OK. Nah, 2 ini sudah jadi, tinggal layer ketiga kita aktifkan. Lalu layer ketiga ini kita pilih filter, lalu pilih other, dan high pass. Nah, high pass ini radiusnya 2 pixel. Kita klik 2 pixel, kita klik OK. Kemudian untuk blend mode-nya kita ganti ke overlay. Nah, seperti ini hasilnya jadinya. Nah, ketiga layer ini akan kita group atau kita jadikan satu dengan cara mendrag ini dan masukkan ke group. Kita bisa ubah group ini, nama grupnya menjadi efek. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memberikan adjustment berupa levels. Kita bisa atur terang gelapnya, lalu kita tambahkan lagi vibrance dan juga saturation-nya seperti apa, jadi disesuaikan dengan keinginan dan selera kita masing-masing. Lalu yang terakhir adalah color balance, bisa midtones, highlights, dan shadow-nya kita atur sesuai dengan preferensi. Nah, setelah jadi seperti ini adalah perubahan dari foto biasa menjadi gambar vektor. Nah, kita akan mencoba untuk merubahnya dari foto yang lain. Kita pilih gambarnya, misalkan gambar ini, gambar woman. Kita buka, sama, kita klik Ctrl+C, lalu kita pindahkan ke layer Smart Object. Kita rapikan dulu seperti tadi, seperti pada awal. Lalu kita akan menghapus yang layer sebelumnya. Kita klik delete layer. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya action. Action ini kita klik dulu, lalu kita jalankan, akan diproses secara otomatis. Kita jalankan itu 2 kali, jadi klik actionnya sekali lagi, dia akan terproses untuk otomatis melakukan tahap-tahapan di action. Kita klik smart sharpen-nya 2 kali, lalu reduce noise-nya juga diklik 2 kali, klik OK. Nah, setelah selesai semuanya, kita bisa klik Ctrl+S untuk men-save atau menyimpan hasilnya. Nah, di layer utama, maka dia akan otomatis berubah menjadi gambar yang baru. Kita tinggal mengadjust dari mulai levels, vibrance, dan juga color balance untuk gambar yang baru. Jadi disesuaikan dengan preferensi kita masing-masing. Nah, itu demikian tutorial dari kami untuk merubah foto menjadi gambar vektor. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.